Ta'ala berikan kesehatan, kemudahan dan keluasan rezeki, hingga apa yang jadi cita-cita, apa yang menjadi harapan dan doa segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah. Mari kita sebelum mulai alangkah baik bersolawat terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, dengan harapan nanti di akhir kelak kita akan mendapatkan syafaat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afiyatil badani wa shifaiha. Allahumma salli ala sayyidina tibbil qulubi dawaiha wa afiyatil badani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaniha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Muhammad. Mari kita tawassul kepada muallif kitab, kepada pengarang kitab, dan insyaallah malam ini akan kita mulai. Kita niatkan untuk menghatamkan satu kitab sehingga kita mendapat sanad atau ijazah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila azwajihi wa ila dzurriyyatihi wa ila ashabihi wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in, la ulama'in amilin syuhada'i syahidin awliya'il awwalin malaikatil muqarrabin sayyidinal mursalin wa ila hadratis Syekh Abdul Qadir Jailani وإلى حضرة الشيخ محمد بن Ba'alawi وإلى حضرة الشيخ محمد أحمد Sanusi وإلى سلطان شارف الإهتلاء سنن المجاهد وإلى حضرة الشيخ أبا الشرف وخصوصا إلى حضرة الشيخ التعليم المؤلف العلامة الشيخ محمد بن عمر النووي البنتلي وإلى حفيظ سلام بن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى وبكرامته وبأسرارهم وبأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul dalam satu majelis ilmu, majelis yang sangat mulia, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u, wa ma riyadul jannah al-'alamu dzikr." Rasulullah mengumpamakan majelis ilmu itu seperti taman surganya Allah. Kata Rasulullah, kalau kita ingin nanti di surga ditempatkan di tamannya, di taman surganya Allah, maka memperbanyak selama di dunia, selagi di dunia duduklah di majelis ilmu. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semua
termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehingga yang kedua juga Rasulullah lagi-lagi bersabda tentang keutamaan majlis. Innal malaika, sesungguhnya para malaikat tusalliya ala ahadikum madama fi musalli. Malaikat berdoa kepada Allah, yang didoakan adalah fi musalla, orang-orang yang duduk di musalla, tempat ibadah, di tempat dia mengabdi kepada Allah. Apa yang didoakan oleh para malaikat? Allahumma ighfir lahu. Para malaikat seluruhnya mendoakan orang-orang yang di masjid. Ngapain? Orang-orang yang di masjid, yang ikut majlis, yang hadir di majlis. Para malaikat, Allahumma ighfir lahu, ya Allah, selama mereka duduk di majlis zikir di rumah Allah, kami seluruh malaikat memohon kepadamu agar diampunkan dosa mereka. Maka mudah-mudahan dari awal kita mulai kajian ini banyak-banyak meminta ampun kepada Allah. Yang kedua adalah Allahumma arhamhu, ya Allah, kami seluruh malaikat berdoa dan meminta, memohon atas nama seluruh para malaikat. Kami ingin mendoakan mereka yang duduk di majlis ilmu di rumah Allah agar diberikan rahmat. Maka mudah-mudahan insyaallah majlis kita ini selalu diturunkan rahmat daripada Allah. Amin. Dan yang selanjutnya, sebelum kita mulai, saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh para jamaah. Ibaratnya kalau kata orang Betawi, ini orang udah dikasih kesempatan tapi ngelunjak. Ngelunjak kenapa? Baru pertama udah terlambat. Gimana ceritanya? Jadi saya minta maaf para sepuh, para kiai, para ajunan, para asatid, para hujjaj yang saya muliakan, yang saya ta'zimi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya saya sampaikan dari hati saya yang paling dalam, karena memang jujur saya mungkin baru 4 kali ke Masjid Al-Marzuki, dan itu pun berbeda-beda waktunya. Dan untuk keberangkatan saya dari Ciputat ke Jatinegara ke Masjid Al-Marzuki pada malam hari atau pada sore hari itu baru pertama kali. Jadi yang biasanya kalau siang atau pagi itu 1 jam sampai. Ternyata saya kira 1 jam sampai, saya niatkan untuk berangkat jam 5. Yang terjadi akhirnya rencana manusia kadang gagal, tapi Allah punya rencana lain. Jadi yang merencanakan kita taklim habis sisa ini adalah Allah. Tadinya manusia merencanakan ba'da maghrib, tapi luar biasa, insya Allah ada hikmahnya. Jadi hikmahnya apa? Hikmahnya kita bisa lebih lama lagi ngajinya. Insya Allah bisa nginep juga nanti di sini. Kiai Mari siap nanti mengadakan kasurnya dan sahur bersama ya. Ini hanya intermezzo, tapi insya Allah saya bilang kepada Kiai Mari, tolong berikan saya maaf untuk yang pertama dan terakhir kalinya. Untuk kedepannya insya Allah saya akan usahakan tepat waktu, habis ba'da asar langsung berangkat. Jadi kita bisa mulai besok ba'da maghrib. Selain Bapak juga bisa cepat pulang, saya juga tidak kemalaman pulangnya, gitu ya. Sama-sama, insya Allah. Mudah-mudahan saya dimaafkan ya Pak ya. Alhamdulillah, malam ini kita akan mengkaji, yaitu
kitab Tanqihul Qaul. Ada dua namanya. Para santri biasa mengatakan Tanqihul Qaul atau kitab Lughatul Hadis. Jadi ada dua namanya, ada Lughatul Hadis, ada Tanqihul Qaul. Isinya sama, namanya saja yang berbeda. Dan penulisnya, pengarangnya juga sama, yaitu Syekh Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Di Al-Imam As-Suyuti ini selain mengarang kitab Tanqihul Qaul ataupun Lughatul Hadis, juga mengarang kitab biasa dikenal di kalangan santri, Tafsir Jalalain. Jadi Jalalain itu artinya adalah dua jalan, Jalaluddin Al-Mahalli sama Jalaluddin As-Suyuti. Sedikit kita bahas tentang biografi atau biodata daripada pengarang kitab Tanqihul Qaul, yaitu Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti ini di umur beliau Syekh di umur sekitar 8 tahun beliau sudah menghafalkan Al-Quran khatam 8 tahun, dan beliau juga telah menghafal hadis 200.000 hadis, 200.000 hadis sanad dan matannya. Sehingga beliau itu punya guru fikihnya Al-Burtuqani, guru fikih, dan guru hadisnya beliau adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan insyaallah kita ngaji malam ini mudah-mudahan akan khatam. Kalaupun tidak ada umur, misalnya 3 kali ngaji kita meninggal dunia, tapi malam ini kita niat, ya Allah, saya ingin niat untuk menghatamkan satu kitab, maka begitu meninggal dapat pahala satu kitab. Jadi yang menentukan adalah awalnya. Kita niatnya hanya 3 kali bertemu, sudah tidak ngaji lagi, atau sampai khatam. Kalau kita sudah niat ingin menghatamkan kitab ini dan ingin istiqomah setiap malam Sabtu ngaji, insya Allah di tengah jalan meninggal dunia kita dapat pahala satu kitab ini. Walaupun belum selesai ngajinya, tapi insya Allah kita dapat pahala. Makanya kenapa santri-santri salaf, termasuk Al-Fakir, saya pernah ngantren itu, alhamdulillah. Sebetulnya saya malu karena saya mondok di pesantren yang tidak ada kitab kuningnya, pesantren Gontor. Jadi Gontor itu tidak ada kitab kuning. Tapi hari ini saya coba untuk membahas kitab kuning. Akhirnya saya selesai di Gontor, saya pesantren lagi di Samsul Ulum Sukabumi. Pondoknya Mama Ajengan Ahmad Sanusi. Saya ambil 2 tahun spesialis kitab kuning. Alhamdulillah selesai. Akhirnya saya lanjut lagi kuliah di UIN Jakarta karena saya sudah tercandu dengan kitab kuning. Akhirnya saya ambil jurusan bahasa Arab murni di UIN. Dan alhamdulillah selesai S1 2019. Mohon doanya, nanti mudah-mudahan kemarin bisa kasih beasiswa lagi S2. Dan alhamdulillah kitab Tanqihul Qaul ini saya dapat ijazah jalannya langsung dari Kiai Anwar, guru saya yang ada di Samsul Ulum. Insyaallah beliau sampai sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita yang ngaji, alhamdulillah insyaallah nanti kalau selesai saya akan berikan ijazah sanad sampai kepada Rasulullah. Tapi harus selesai dulu. Kalau sekarang keenakan nanti nggak ngaji lagi.
Alhamdulillah. Itu saja sedikit biografinya. Kita lanjut. Nah, untuk seterusnya mungkin nanti bapak-bapak boleh punya kitabnya. Kalau kitab kuningnya ini, nah dalam kitab kuning ini ada 3 di dalamnya. Pertama ada sanad, ada matan, ada syarah. Jadi pertama kali kalau kita mau ngaji kitab, di dalam kitab istilahnya kutubut turas, itu ada 3, ada sanad, ada matan, ada syarah. Lebih kalau sanad itu, kalau kalangan santri mengatakan hasyiah. Jadi hasyiah, matan, syarah. Kalau hasyiah itu yang disebut hasyiah adalah yang di samping ini hasyiah. Yang di samping namanya hasyiah. Tapi kalau yang di tengah ini namanya syarah. Kalau ada yang ditutup huruf, tulisannya hitam, namanya matan. Jadi kalau yang ditutup huruf hitam namanya matan, kalau yang di pinggir namanya hasyiah, yang di tengah secara keseluruhan disebut syarah. Nanti kalau kita mau beli kitab, pasti yang jual kitab nanya, Bapak mau beli kitab Tadhkirul Qaul, mau beli matannya, apa mau beli syarahnya, apa mau beli hasyiahnya? Ada 3. Ada 3. Kalau mau beli matannya, nanti dikasih yang ini. Kalau nanti mau beli syarah, nanti dikasih yang ini. Tapi kalau mau hasyiah, nanti yang dikasih yang ini. Jadi ini adalah hasyiah, ini adalah syarah, dan ini adalah matan. Nah, biasanya yang hasyiah itu dipegang oleh pengajar atau yang muallim. Untuk yang jamaah supaya nggak pusing melihatnya, itu pakai yang mati. Ini harganya 10.000. Jadi setiap malam Sabtu bawa buku ini sama pulpen, nanti belajar menerjemahkan. Nanti di bawahnya diterjemahkan pelan-pelan. Jadi kita satu malam satu hadis plus sarah atau satu makalah plus nanti penjelasannya, nggak usah banyak-banyak. Sambil belajar menerjemahkan. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Jadi untuk kedepannya biar punya semua. 10.000. Siapkan uangnya Pak. Enggak 10 juta, 10.000. Alhamdulillah, ini luar biasa. Kita mulai ya untuk muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi bi karamatihi bi asrarihi wa bi anwarihi wa bi darain amin ila anqal. Qala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puji lillahi, bagi Allah. Yang pakai kitab ini nanti yang diartikan yang ditutup kurung saja. Karena kalau syarahnya kita nggak bisa, bukan nggak bisa, terlalu lama waktunya. Ibaratnya kalau kita ngaji plus sama syarahnya itu bisa 10 tahun, tapi kalau hanya sekedar matannya 2 tahun selesai. Nanti syarahnya saya menjelaskan. Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah. Rabbil alamin, Rabb, Tuhan alamin, semesta alam. Jadi alhamdulillah ini
Alhamdulillahirabbil alamin disebut biasanya kalimat tahmid. Kalau syarahnya itu falhamdu lughatan asana. Alhamdu itu secara bahasa adalah asana. Apa asana? Pujian. Bil lisan, dengan lisan. Alal jamil al-ikhtiyari ala jihati ta'zim sawa'un kana fi muqabalati ni'matun amla pada falatin. Artinya apa? Pujian yang indah seperti memuji an-nafsi, memuji diri, nafs, ya. Kita muji orang, tetapi di sini al-hamdu kemudian dijelaskan lagi ada idhofah, ada mudhaf ilaih. Lillahi, muji hanya pujian itu yang pantas untuk Allah. Muji manusia boleh enggak? Muji manusia boleh untuk motivasi, bukan untuk menuhankan. Misalnya, nah, kamu pintar belajarnya, nanti anak kita biar semangat belajar. Jadi, tapi kalau nah, kamu Tuhan, kamu pintarnya seperti Tuhan, nggak boleh. Ini alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah ini seperti yang dikatakan wa ghairul hamdu wa 'arfan fa'ala yanbaghi an ta'dhimil mun'im. Jadi terhadap Allah memberikan nikmat, feedbacknya apa? Allah kasih nikmat al-mun'im. Al-mun'im bi jalalin ni'am. Al-mun'im bi jalalin. Ini juga tafsir daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim al-mun'im bi jalalin ni'am. Apa al-mun'im bi jalalin ni'am? Nikmat yang tidak kita sadari tapi itu luar biasa. Misal ada bapak-bapak umurnya sudah 70 tahun, Pak Haji misalnya 70 tahun, tapi dikasih nikmat sama Allah, Pak Haji sendiri gak sadar. Salah satu nikmatnya di usia beliau Pak Haji ini jalannya masih kuat, jalannya masih kuat, melihat kitab masih bisa, kemudian semangat majelisnya juga masih ada, girohnya masih ada. Itu nikmat yang tidak beliau sadari. Dan nikmat yang tidak beliau sadari itu disebut al-mun'im bi jalalin ni'am. Karena Allah memberikan nikmat itu setiap saat. Cuman kadang-kadang kita suka nggak sadar. Allah kasih nikmatnya itu kadang-kadang ya. Kalau lagi sehat, alhamdulillah dikasih nikmat sehat. Tapi kalau sakit nggak nikmat kata dia. Betul nggak Pak? Kadang kalau sakit kita lupa itu kata dia itu bukan nikmat. Lagi susah, banyak utang, wah diazab nih sama Allah. Ternyata itu termasuk golongan al-mun'im di jalannya. Kadang kita lihat nggak enak, tapi itu nikmat. Kadang begitu. Kenapa? Di mana letak nikmatnya? Kenapa Allah kasih nikmat yang tidak disadari? Supaya hambanya kalau minta sama Allah berasa. Misalnya beda kalau kita sehat, sholat itu beda. Sholat dalam keadaan sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada apa ya? Kurang berasa. Biasa aja. Tapi kalau lagi sakit, itu sholat pasti dinikmati banget.
Beda doa orang yang nggak punya utang sama doa orang yang punya utang. Dan kenapa orang itu selalu punya utang? Supaya maksud Allah supaya mintanya benar-benar gitu lah. Cuma jangan gara-gara ini pengen punya utang semua, repot. Iya. Tapi biasanya itu orang-orang yang punya utang itu kan memang udah, oh Allah punya maksud lain. Kalau misalnya kau nggak punya utang, nanti kau doanya nggak serius. Asal medannya begitu kali. Jadi biarinlah kau punya utang terus. Tawa aku. Tapi jangan sampai kita punya utang. Ya. Artinya apa? Tunjukkan kepada Allah, ya Allah, mau aku nggak punya utang, aku tetap serius berdoa sama Allah. Makanya kenapa sering dipuji sama Allah, sering dikasih pujian sama Allah, supaya ya serius mintanya sama Allah. Ini baru penjelasan alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah ini. Wal akibatu dan akibat lil muttaqin, akibat yang terpuji bagi orang-orang yang bertakwa. Apa akibatnya? Akibat orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka akan diberikan pujian di hadapan Allah. Wal akibatu lil muttaqin. Apa contohnya? Khairuz zadit taqwa. Dalam Al-Qur'an salah satu pujian diberikan ke orang, Allah memberikan kepada orang yang bertakwa adalah khairuz zadit. Sebaik-baik pakaian yang nanti mereka pakai untuk menghadap Allah. Beda. Orang yang bertakwa sama orang yang nggak bertakwa beda. Nanti menghadap Allah ada yang pakai bajunya rombeng-rombeng, ada yang baju pasar Senen, ada. Baju pasar Senen, oh berarti dia nggak bertakwa. Tapi ada yang bajunya bermerek. Itulah khairuz zadit taqwa, pakaian yang paling baik. Kenapa? Salah satu bentuk akibatu lil muttaqin, penghargaan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi supaya kita ini punya baju bagus, punya baju mahal, dia untuk bertemu dengan Allah, kita ya harus bertakwa di hadapan Allah. Wala udwana, dan tiada permusuhan illa kecuali ala zalimin, kecuali orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim? Orang-orang yang zalim dalam syara ay birtikabil ma'asi. Apa birtikabil ma'asi? Ya mereka mengendarai, menggunakan nafsu mereka untuk bermaksiat. Punya nikmat dia gunain buat maksiat. Dikasih sehat, sehatnya digunain buat maksiat. Pokoknya segala sesuatu yang Allah kasih untuk maksiat, maka dia termasuk orang yang dalam Al-Quran apa? Dalam Al-Quran Allah berfirman, surah Al-Fatir, surah Al-Fatir ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqun bil khairati biizni. Ternyata Allah juga menjelaskan orang-orang yang zalim dengan nafsu itu seperti apa. Mereka tahu ada peluang untuk berbuat baik, ada kotak infak lewat, itu peluang, tapi mereka biarkan. Ada peluang majelis, nggak harus bayar. Kalau mondok kan mahal, kalau mondok kan mahal wajib, ya kan? Makanya kadang-kadang saya enak
Jakarta. Kalau di Medan nggak ada. Kalau di Medan, karena saya asli orang Medan, di Medan itu jarang ada pengajian kayak gini. Emang luar biasa kalau di Jakarta, apalagi kalau lewat Sudirman, itu saut-sautan. Kalau malam Minggu, malam Sabtu, malam Minggu, Masya Allah masjid ini buat pengajian, masjid ini sampai saya hafal. Oh ini suaranya Kiai Sofwan Nizami, oh ini suaranya Habib Abdullah, sampai saya hafal. Luar biasa Jakarta ini, subhanallah. Jadi kalau orang tinggal di Jakarta itu nggak mesti mondok udah pinter. Oh, orang mah mondok lama ya. Tapi kalau orang-orang Jakarta mah setahun beres, satu kitab selesai, alhamdulillah ya kan. Nggak mesti mondok, gratis lagi. Yang bayar siapa? DKM. Infak masjid, ya kan? Sampai saya pernah ngaji di Gajah Mada, ya. Saya ngaji di Gajah Mada. Ada dua ustadznya, kalau giliran saya penuh, kalau giliran yang satu sedikit. Beliau curhat DKM-nya, Ustadz, kayaknya Ustadz aja deh yang satu, ini aja deh. Soalnya saya subsidinya terlalu gede gitu. Ibaratnya kalau cuma 3 orang, dia kan ngasih subsidinya terlalu gede di 1 orang. Ya kan? Berapa orang? 3 orang doang. Waduh. Sampai segitunya DKM hitungannya. Tapi kalau rame kan enak, artinya apa? DKM nggak terlalu bawa 1 orang, cuma 100 perak misalnya kalau 1000 orang kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita ajak lagi saudara-saudara kita biar rame, biar banyak supaya DKM nggak beban. Jadi pulang ke rumah senyum, ada rame yang haji senang. Jadi doa. Mudah-mudahan kita doakan makin rame insya Allah. Dan orang-orang yang punya peluang tidak menggunakan dengan baik disebut zalim. Namanya dalam Al-Quran zalimul li nafsi. Zalimul li nafsi. Wassalatu wassalamu, dan apa arti salat? Salat ada salat 5 waktu, bukan. Di sini artinya adalah wassalatu wassalamu, diartikan adalah rahmat Allah. Wassalatu, salawat kepada Rasulullah, rahmat yang banyak, yang besar dilimpahkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu. Nah, seperti tadi tusalliya. Saya awal tadi menyebut hadis tusalliya. Tusalliyanya malaikat kepada manusia itu bukan berselawat, tapi berdoa. Tusalliya malaikat kepada hamba, kepada manusia, namanya berdoa, artinya doa. Tapi kalau selawat manusia, hamba Allah kepada Rasulullah, itu adalah artinya rahmat. Rahmat. Dan tusalliyanya Allah kepada Rasulullah itu adalah bentuk penghargaan. Jadi ada 3 maknanya. Sholawat itu maknanya ada 3. Sholawatnya malaikat kepada manusia disebut doa. Sholawatnya manusia kepada Rasulullah yaitu rahmat. Sholawat Allah kepada Nabi Muhammad, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu disebut penghargaan kepada Rasulullah. Karena satu-satunya nabi yang dibolehkan untuk memberikan syafaat. Dari seluruh nabi nggak boleh. Nabi Ibrahim nggak dikasih izin, Nabi Isa nggak ada, Nabi Yakub nggak dikasih izin. Cuman satu nabi yang dikasih izin untuk memberikan syafaat. Hanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa kan? Luar biasa. Bahkan mohon maaf, Nabi Adam itu diampuni asbabnya gara-gara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak karena Nabi Muhammad, itu Nabi Adam sampai sekarang nggak diampuni dosanya. Dalam kitab Al-Mustadrak dikarang oleh Syekh Imam Al-Hakim, beliau tuliskan ternyata sekian lama beratus tahun Nabi Adam minta ampun nggak diampuni, nggak minta ampun lagi, nggak. Begitu sampai di Mekah, Nabi Adam berdoa, baru ingat apa doa Nabi Adam dalam kitabnya.
Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya. Baru kemudian dilanjutkan dengan doa yang sangat populer, Rabbana zalamna anfusana. Kalau kita kan taunya Nabi Adam doanya Rabbana zalamna. Setelah ngaji baru ada, ternyata ada sebelumnya. Jadi makanya kalau kita mau dipercepat doanya dikabulkan Allah, pakai ini doanya. Namanya doa pamungkas. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad. Ada dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, doa kitab doa dan zikir. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad. Baru doa yang lain. Lebih cakep lagi, Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad, baru pakai assalamu alaika ya Rasulullah. Bas, tembus. Ya kan? Jarang-jarang. Coba kalau kita lihat di Jakarta imam hamdan naimin, hamdan syakirin, gak pakai ini. Saya juga gak pakai sih tadi. Karena buru-buru. Biasanya saya pakai. Baru Allahumma ighfir lana dzunubana wali. Itu pun juga harus perhatikan. Wali-walidina, banyak yang salah juga. Para imam tuh ada yang campur wali-walidaina warhamhum kama rabbauna shighara. Sama. Harusnya kalau mau pakai shighara harus sepakat kompak. Wali-walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Kalau mau pakai wali-walidaini jangan shighara, soalnya nanti belakang dulu. Jadi itu. Jadi sebelum kita minta yang lain, usahakan Allahumma inni atawassalu ilaika. Baru kemudian Nabi Adam berdoa, ya Allah, aku baru ingat ternyata ketika aku di surga di Baitul Maqmur itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Padahal Nabi Muhammad belum diciptakan, tapi sudah ada tulisannya di tiang-tiang aras. Itu baru ingat Nabi Adam, wih, ya jangan-jangan ini bukan main-main ini, ya kan? Bukan main-main. Akhirnya Nabi Adam sebut ditanya sama Allah, wahai Nabi Allah Adam alaihissalam, dari mana engkau tahu kalimat? Ternyata aku baru ingat, ya Allah, ketika aku berada di surga, aku melihat namamu disandingkan dengan kalimat yang indah, yaitu Muhammad Rasulullah. Maka dengan asbab itu langsunglah Allah Subhanahu wa taala ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Itu satu-satunya ayat di mana Nabi Adam berdoa dan langsung dijawab oleh Allah. Biasanya Allah itu nggak langsung jawab. Jawabannya ada di ayat selanjutnya. Tapi di satu-satu ayat nih, di tentang ayat ini minta ampun langsung dijawab sama Allah di satu ayat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Stop. Jawabannya mana? Fataba alaihi. Langsung diampuni oleh Allah. Jadi kalau nanti ada yang nanya, di manakah letak ayat Al-Quran yang langsung dijawab ada jawaban Allah? Yang tahu hanya orang-orang yang ngaji. Kalau nggak ngaji mau nggak tahu, bingung dia. Wah, apa ini? Surah Al-Baqarah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Itu wassalam. Jadi wassalam ini adalah rahmat Allah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga Rasulullah diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada kita. Wassalamu, dan keselamatan ala khairi khalqihi, kepada sebaik-baiknya
itu ciptaan, sebaik-baik makhluk, bahwa Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya Sayyidina Muhammadin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Apa bedanya Sayyidina dengan yang nggak pakai Sayyid? Ada beberapa aliran. Kalau khotib Jumat, saya berapa kali kalau khotib Jumat di Muhammadiyah, Ustaz jangan pakai Sayyidina, langsung aja Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau di Masjid NU, Ustaz jangan lupa Sayyidina. Apa bedanya Sayyidina dengan tidak pakai Sayyidina? Ini kan hanya sekedar julukan untuk takziman wa takriman. Orang NU itu akhlak adab sopan santunnya tinggi luar biasa. Saya tidak mengatakan beberapa mereka tidak pakai Sayyidina bukan artinya mereka tidak sopan. Saya tidak mengatakan seperti itu juga. Tapi yang pasti alasan orang-orang NU mereka memakai Sayyidina ini ta'liman wa takriman. Makanya orang Arab kalau kita panggil Syekh dengan Sayyid, mereka lebih senang Sayyid. Kalau kita ke Mekah beli korma, ngomongnya bikam sya'ru hada Syekh, berapa ini harga Syekh, dia kuranginnya dikit. Tapi kalau kita bilang ya Sayyid bikam hada Syekh, wah dia bisa kurangin banyak. Jadi cara ngegombal orang Arab tuh pakai Sayyid. Sayyid itu udah wah mereka senang banget. Kenapa? Karena bentuk penghargaan kita kepada mereka. Jadi kalau mudah-mudahan semuanya bisa ke Mekah, amin. Insyaallah minggu depan, amin. Jadi nanti kalau ketemu sama orang Arab pakainya Sayyid. Oh iya Sayyid. Iya Sayyid aja. Kalau mau ditanya berapa kilo, karena kita nggak tahu ya udah. Karena tahunya rakaatan sama rakaat ini rakaatan wahidah. Jangan pakai usul maghrib. Usul maghrib dia bingung lagi. Mau beli korma usul maghribi. Salah rokaatin. Maksudnya apa? 3 kilo. Mau ngomong 3 kilo sholat maghrib. Astaga. Yang tadinya udah seneng Sayyid, ujung-ujungnya kok repot ini. Ya. Subhanallah. Kalau kiai udah balik ke Mekah, subhanallah. Nah, termasuk salah satunya Syekh Asyuyuti ini ya, pengarang kitab ini yang kita nanti mau ngaji. Malam ini insyaallah saya akan menghabiskan mukaddimah saja, nggak usah lama-lama. Jadi Al-Imam Asyuyuti, pengarang kitab yang kita mau ngaji, beliau itu salah satu mempercepat hafalan adalah karena setiap beliau meminum air Zam-Zam. Ternyata rahasianya di air Zam-Zam. Beliau itu sehari selalu sekali minum air Zam-Zam. Dan setiap minum air Zam-Zam, beliau berdoa, salah satu doanya ingin menjadi ulama fikih dan hadis. Itu dari kecil sampai umur 8 tahun. Jadi sambil menghafal minum air Zam-Zam. Dan kita kalau dikasih orang atau tetangga air Zam-Zam, jangan ditolak. Minum, berdoa, pengennya apa? Untuk memperhalus bahasa dan untuk memahami bahasa-bahasa yang ada di dalam kitab Salafun Nashar. Karena rata-rata yang dipakai oleh ulama-ulama kita itu bahasa-bahasa yang ringkas, padat. Dan kalau kita tidak memahaminya dengan ilmu mantik, kita nggak bisa paham. Walaupun beberapa aliran membid'ahkan, nggak boleh ilmu mantik itu nggak boleh, hanya begitu. Kenapa nggak boleh? Karena di dalam sifat 20 ya, kalau kita ngaji akidah itu orang-orang Wahabi mereka memaknai sifat 20 itu tidak boleh pakai mantik. Tapi ulama-ulama Ahlus Sunnah ya yang bermazhab akidahnya bermazhabkan Asy'ari dan Maturidi,
Jadi kita ini harus kalau ditanya akidahnya apa? Akidahnya Asy'ari dan Maturidi. Mazhab fikihnya apa? Mazhab fikihnya Syafi'i. Jangan nanti kebalik. Mazhab akidahnya apa? Syafi'i. Lalu repot. Taunya Syafi'i aja. Kalau ditanya akidah, mazhab akidahnya Asy'ari dan Maturidi. Kalau fikihnya baru Syafi'i. Nah, biasanya orang-orang yang mazhab akidahnya Asy'ari dan Maturidi, juga mazhab fikihnya Syafi'i, itu banyak kita dapat di dalam kitab Fathul Qarib, Fathul Mu'in, kemudian di dalam kitab Kifayatul Awam yang menjelaskan tentang tauhid, selalu mereka mengatakan amma ba'du. Coba perhatikan, ada amma ba'du. Jadi amma ba'du adalah adapun sesudah membaca bismillah alhamdulillah. Cukup Kiai? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini saja. Untuk selanjutnya kita akan ngaji lagi di bab pertama. Dan insya Allah usahakan yang biasanya kalau kita ngaji kitab itu selalu setiap ba'da sholat usahakan penulis kitab kita kasih Al-Fatihah. Jadi supaya apa? Supaya cepat kita memahaminya. Setiap habis sholat 5 waktu. Jadi ngaji dimanapun kita, misalnya ngaji di misalnya di Habib Abdullah atau di Tebet, kita ngaji kitab apa? Yang pertama kali harus kita lihat adalah pengarangnya. Misalnya ini kita ngaji kitab Tanqih Al-Imam As-Suyuti. Setiap sholat 5 waktu baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena kita baca kitab ibaratnya ulun. Assalamualaikum ya Imam, aku belajar. Insyaallah dengan ini mudah-mudahan kita bisa cepat paham, bisa cepat selesai, dan Allah kasih sehat untuk menyelesaikan kitab. Amin Allahumma. Sallallahu ala kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kesalahan.
Billahi taufiq wal hidayah wa radha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.